Yang pertama seperti ini, biasanya korban kekerasan seksual itu tidak berani untuk berbicara. Akhirnya dia menganggap bahwa ketika sudah menjadi korban ataupun misalnya dia jadi penyintas, kemudian dia teringat lagi, otomatis dia akan traumanya kembali dan lain sebagainya, dan menganggap bahwa hidup ini sudah berakhir. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara data juga ya, bahwa korban kekerasan atau pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang di jalan ataupun dia hanya berpakaian secara terbuka, yang seksi gitu, tapi juga mereka yang memakai secara tertutup itu juga menjadi korban begitu ya. Dan rata-rata memang kalau kita lihat bahwa pelaku kejahatan seksual ini juga ada yang dari orang tua, keluarga terdekat. Kita juga melakukan survei itu di November kemarin, dan yang mengisi survei itu ada sekitar 450 audiens atau yang ngisi, dan kemudian dari 450 itu kita dapat datanya itu sekitar 92% anak muda di Kalimantan Barat yang kemudian mereka minta untuk dari hasil riset ini harus ada SOP terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Itu yang kemudian penting. Kalau saya sendiri sih melihatnya gerakan ini itu sebenarnya walaupun memang namanya kan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tapi memang kita nggak bisa pungkiri ternyata korban itu nggak hanya perempuan, tapi secara statistik yang lebih banyak jadi korban itu perempuan. Makanya kemudian gerakan ini namanya gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Cuma kalau untuk gerakan yang kita lakukan di Kalimantan Barat itu sendiri, untuk sasaran itu nggak hanya kemudian kita mengkampanyekan terkait bagaimana sih penanganan kasus terhadap korban yang perempuan, karena seandainya pun itu terjadi pada korban laki-laki juga kita dampingi. Oke teman-teman, selamat malam, selamat datang di Boss Podcast. Malam ini kita dari Koalisi Muda Kalimantan Barat nebeng di Boss Podcast untuk dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sudah hadir bersama kita 2 orang narasumber perwakilan dari Koalisi Muda. Ada Rio, ada Justin. Halo. Atau Kerang. Oke. Malam ini kita akan mendiskusikan seputar kegiatan kampanye kita dan juga seputar isu kekerasan seksual yang sekarang sedang booming dan sedang menjadi pembicaraan di media-media. Yang pertama kita akan mungkin perkenalan dulu ya kawan-kawan, dari Rio dan juga Justin, perkenalan tentang kalian ini siapa gitu. Kenapa datang ke sini? Saya juga sih sebenarnya ngapain saya di sini. Kamu siapa ini kan? Oke, dimulai dari Justin sebelah. Oh, saya ya. Oke, silakan. Saya Justina Sabu. Saya sehari-harinya saya bekerja di lembaga NGO yang fokusnya di advokasi kasus-kasus buruh, termasuk buruh perempuan. Silakan. Iya, aku Rio. Aku sehari-hari di komunitas anak muda dan keberagaman. Oke, terima kasih Justin dan juga Rio. Oke, saya pengen tahu nih tentang gerakan yang sedang teman-teman kampanyekan di Kalbar ya pada umumnya. Gerakan ini sebenarnya gerakan apa sih yang teman-teman sedang advokasikan ke media, ke publik gitu? Iya, sebenarnya gerakan ini bukan gerakan yang baru ya, tapi kalau untuk di Kalimantan Barat itu sendiri, khususnya di Pontianak, ini jadi salah satu gerakan yang baru. Dan gerakan ini tuh sebenarnya dipelopori di tahun 1991 oleh Women's Global Leadership Institute. Jadi kemudian di 2001 Komnas Perempuan kemudian mengkampanyekan gerakan ini sampai saat ini. Jadi memang Komnas Perempuan yang menjadi leader untuk kegiatan di beberapa daerah di Indonesia terkait kampanye ini. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Oke, gitu. Jadi gerakan ini sebenarnya gerakan nasional gitu ya? Iya, jadi cuma gerakan ini baru di Kalimantan Barat dan itu dipelopori sama kita, sama teman-teman jaringan. Ada mahasiswa, anak muda, kemudian ada aktivis dan juga jurnalis yang memang kita rasa gerakan ini penting. Kemudian kita bikinlah Koalisi Anak Muda Kalimantan Barat. Kemudian kita bikin beberapa kegiatan yang untuk mengkampanyekan gerakan ini gitu. Oke, kalau dari koalisi itu ada berapa jumlah organisasi yang tergabung? Kita karena ini adalah sebuah kesadaran ya, anak muda, komunitas, kemudian jurnalis, praktisi dan lain sebagainya. Banyak yang tergabung Kak. Saat ini kurang lebih ada 16 organisasi yang terlibat dan kita buat gerakan bersama untuk bagaimana mengkampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini seperti itu. Oke, berarti itu ada rangkaian kegiatannya karena ini kampanye ya modelnya itu. Betul. Itu siapa aja sih yang menjadi sasaran dari kampanye gerakan ini?
kalau ditanya siapa, yang pasti kita sendiri. Betul. Karena ini adalah kesadaran kita, jadi bagaimana memperdalam kesadaran kita tentang bagaimana memberikan atau mengkampanyekan supaya perempuan-perempuan itu tidak mendapatkan kekerasan kayak gitu lewat kegiatan ini. Dan yang paling penting juga masyarakat luas kayak gitu ya, karena biasanya perspektif masyarakat luas, pengetahuan dan edukasi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan mungkin kekerasan yang lainnya gitu di masyarakat itu banyak yang belum paham, belum terfasilitasi seperti itu, sehingga kasus-kasus itu abai gitu. Oke. Kira-kira bisa diceritain nggak teman-teman rangkaian kegiatan dari kampanye 16 hari itu? Iya, sebenarnya kampanye ini kan kita mulai dari 25 November ya, nanti puncaknya akan dilakukan di 10 Desember. Jadi memang kalau untuk rangkaian kegiatan ini kita ada seminar nasional itu besok itu di IAIN pagi jam 7.30 sampai selesai. Kemudian kita juga ada mimbar seni, ada pameran. Kemudian selain itu kita juga melakukan survei itu di November kemarin, dan yang mengisi survei itu ada sekitar 450 audiens atau yang ngisi, dan kemudian dari 450 itu kita dapat datanya itu sekitar 92% anak muda di Kalimantan Barat yang kemudian mereka minta untuk dari hasil riset ini harus ada SOP terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Itu yang kemudian penting begitu. Oke, jadi memang itu ya, kalau kita baca dari data itu ternyata isu kekerasan seksual ini sangat penting, makanya teman dan anak-anak muda di Kalimantan Barat ini meminta standar itu ya penanganan ketika terjadi sebuah kasus gitu ya. Nah, itu kita kalau ngomongkan masalah ini ya, kampanye ini, saya pengen tanya sih ke teman-teman, apa sih yang mendasari teman-teman ingin melakukan kampanye ini? Yang pasti tadi kesadaran akan apa? Kesadaran akan tingginya kasus kekerasan terutama terhadap perempuan kayak gitu ya. Kalau kita lihat dari banyak survei, banyak kasus yang tidak tertangani, itu kan menjadi sebuah keprihatinan kita bersama seperti itu. Komnas Perempuan juga lewat data-datanya, lewat survei-surveinya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya juga tinggi, bahkan tidak hanya secara langsung tapi juga KBGO juga tinggi kan Kak. Kekerasan berbasis gender online juga terjadi kayak gitu. Nah, yang sekarang jadi masalah adalah kita biasanya nggak tahu nih ketika terjadi sesuatu, kekerasan terhadap perempuan, kita biasanya malah menyalahkan korban. Kemudian ya budaya-budaya menyalahkan korban tuh justru malah langgeng gitu di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi kita pengen mengkampanyekan supaya bagaimana masyarakat itu paham kalau kekerasan itu harus ditanganinya seperti apa. Kemudian gerakan bersama yang bisa dilakukan supaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan kayak gitu. Apakah kampanye ini cuma digaungkan dalam isu kekerasan perempuan saja? Karena kan kalau misalkan kita ngelihat realitas, sebenarnya yang mendapat kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan gitu, tapi ada juga laki-laki gitu. Apakah ini hanya dispesifikkan untuk perempuan saja atau laki-laki juga, misalnya ada korban? Betul. Kalau saya sendiri sih ngelihatnya gerakan ini itu sebenarnya walaupun memang namanya kan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tapi memang kita nggak bisa pungkiri ternyata korban itu nggak hanya perempuan, tapi secara statistik yang lebih banyak jadi korban itu perempuan. Makanya kemudian gerakan ini namanya gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Cuma kalau untuk gerakan yang kita lakukan di Kalimantan Barat itu sendiri, untuk sasarannya itu nggak hanya kemudian kita mengkampanyekan terkait bagaimana sih penanganan kasus terhadap korban yang perempuan, karena seandainya pun itu terjadi pada korban laki-laki juga kita dampingi begitu. Jadi harapannya gerakan ini kemudian ke depannya bisa lebih besar dan jadi wadah, setidaknya ketika sama yang disampaikan oleh Rio sebelumnya, bahwa masyarakat ketika terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual, masyarakat nggak aware gitu kan. Dan harapan kita dengan gerakan ini kemudian ke depannya kita sadar, karena korban itu bisa siapa saja, bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa anak-anak, bahkan relasi kuasa itu juga ada di dalamnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, kekerasan dan pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, di kampus, di rumah, bahkan yang relasinya terdekat orang tua, kemudian daerah publik gitu, transportasi umum. Jadi memang kita pikir ini sangat penting begitu. Penting untuk melakukan edukasi terhadap anak-anak muda ya dari kampanye ini juga tentunya ya. Oke, kalau lihat dari apa yang disampaikan kawan-kawan tadi kan terkait data tentang 92% anak muda di Kalimantan Barat menginginkan ada itu SOP dalam penanganan kasus,
dan juga ada data-data lain pendukung yang sudah dirilis itu oleh pemerintah ataupun dari organisasi-organisasi lain. Artinya gerakan ini sangat penting ya, isu ini penting untuk kita angkat gitu. Nah, saya pengen ini nih yang sekarang lagi viral-viral tuh tentang Viral ya? Viral banget. Viral banget ya. Itu tentang Permendikbud nomor 30. Iya. Nah, saya pengen ini nih, karena kan ini lagi viral nih. Ini kalau ngomongin yang viral-viral biasanya selalu dilempar ke anak muda. Betul. Terkait dengan anak muda kalau yang viral ya. Betul, padahal belum tentu juga. Biasanya yang viralin yang tua-tua juga kan. Nah, Permendikbud ini kan menuai kontroversi ya. Terkait ada diksi gitu yang di pasal 5 kalau tidak salah, pasal 5 huruf M, poin M itu bagian M, ada beberapa diksi yang menyatakan bahwa dengan sengaja, dengan sadar, ataupun kata-kata itu yang menjadikan kontroversi. Dia menafsirkan bahwa poin itu melegalkan zina. Saya pengen tahu deh pendapat dari kawan-kawan gitu, tentang Permendikbud ini. Apakah ini perlu untuk kita suarakan atau gimana menurut teman-teman untuk menanggapi tentang kontroversi ini gitu? Oke. Kalau aku lihat Permendikbud ini sebuah usaha baru, sebuah hal hal yang sebenarnya harus didukung gitu. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah hal preventif ya. Kita lihat kalau dari surveinya Kemendikbudristek, 77% kasus kekerasan seksual itu terjadi di kampus. Gini, itu kan karena ini kita berkaitan karena permen ini berhubungan dengan kampus ya, lokasinya kampus. Nah, 77% kekerasan seksual terjadi di kampus dan 66%-nya nggak berani untuk melaporkan. Berarti di situ kan ada masalah, ada sebuah sistem yang salah yang harus kita perbaiki. Nah, jadi pemerintah mengeluarkan Permen nomor 30 tahun 2021 ini berarti karena ada masalah itu ingin memperbaiki sistem yang ada itu kayak gitu. Sistem yang bobrok, sistem yang kurang benar kayak gitu. Jadi harusnya yang sebuah kesadaran ini dibantu, didukung, didorong kayak gitu. Nah, melihat sekarang perihal dengan hal-hal yang kontroversi terutama di persetujuan itu ya, katanya melegalkan zina lah pemerintahnya, Sinadim itu nggak bener dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kita coba lihat dari upaya pemerintah dulu, dari niatnya dulu. Betul. Niatnya adalah memperbaiki sistem, memperbaiki yang salah supaya supaya benar seperti itu. Nah, ketika ada sebuah upaya preventif yang dilakukan, kemudian tidak didukung, itu kan kita menyalahi lah, kita salah lah kayak gitu kan. Terus kemudian yang menjadi sasarannya adalah mahasiswa. Kita banyak ya kemudian yang menolak itu, tidak hanya masyarakat luas, tidak hanya orang tua, tapi juga mahasiswa banyak yang menolak. Coba deh kita pikir lagi gitu, kenapa mahasiswa menolak ketika pemerintah ingin mengamankan dirinya kayak gitu. Coba lah dipikir lagi gitu kan. Itu sih. Kemudian permasalahan dengan kata concern atau persetujuan ini di negara kita kan Indonesia gitu ya, negara demokrasi. Kita juga seringkali menganggap persetujuan ini sebagai hal yang yang remeh-temeh gitu kan. Iya. Kemudian Betul. kita juga harus memahami kalau concern atau persetujuan ini adalah hak pribadi seseorang. Kita kadang ada yang bilang nggak bermoral tuh lain sebagainya. Benar. Tapi bisa tidak yang menolak itu memastikan kalau kamu tidak kamu pasti nggak bakalan kena kekerasan gitu, atau orang lain gitu udah pasti nggak bakal kena kekerasan, kan nggak bisa dipastikan kayak gitu kan. Nah, jadi janganlah berkedok moral tapi kamu nggak bisa memastikan dirimu akan selamat, akan sehat gitu. Iya, sebenarnya kalau kita bicara data juga ya, bahwa korban kekerasan atau pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang di jalan ataupun dia hanya berpakaian secara yang terbuka, seksi, yang seksi gitu, tapi juga mereka yang menutup memakai secara tertutup itu juga menjadi korban begitu ya. Dan rata-rata memang kalau kita lihat bahwa pelaku kejahatan seksual ini juga ada yang dari orang tua, keluarga terdekat gitu. Makanya artinya memang Permendikbud ini juga sangat dibutuhkan Iya, betul. untuk disahkan. Kalau kita ngomongin masalah kasus kan gini, di Kalimantan Barat sendiri itu kan juga ada kasus ya yang kita tahu bahwa ada sebuah institusi yang di situ pernah terjadi kasus pelecehan. Betul. Nah, saya pengen minta tanggapan teman-teman terkait proses penanganan kasus itu yang sampai sekarang kan kita juga nggak tahu apakah itu selesai atau enggak.
Betul. Ini kalau terkait kasus yang kemudian salah satu institusi itu, saya pikir itu di salah satu kampus yang ada di Pontianak, memang itu pernah berhembus kabar telah terjadi kasus pelecehan seksual. Memang di situ yang perlu kita lihat adalah ada relasi kuasa di situ, karena pelaku itu sendiri kan dia dosen, sedangkan korbannya adalah mahasiswa. Jadi ketika kita bertanya terkait kasus ini sudah sampai sejauh mana sih penanganannya, apakah ada pendampingan, apakah ada advokasi kasus tersebut, karena saya juga mengikuti sedikit, tapi memang kita semua bertanya-tanya terkait kasus ini sudah sampai sejauh mana. Memang perlu kita lihat terkait relasi kuasanya, karena bisa saja kemudian korban menghentikan kasus ini karena ada kekhawatiran di situ, karena memang korban mahasiswa sedangkan pelakunya adalah dosen. Dan ini menjadi penting seperti yang disampaikan Rio, bahwa permen yang sedang dirancang dan kita harapkan didukung oleh masyarakat luas agar segera disahkan ini memang penting, karena memang untuk melindungi teman-teman yang berada di kampus. Dan itu juga saya pikir bahwa ketika menjadi korban dan mereka tidak ada perlindungan di situ, tidak ada perlindungan hukum, secara otomatis ditambah lagi dengan kebanyakan itu ada relasi kuasa yang pelakunya punya power di situ, secara otomatis mereka akan lebih baik untuk menutup. Belum lagi kita berbicara terkait budaya yang memang dianggap itu hal yang memalukan untuk disampaikan. Misalnya ketika perempuan diperkosa, mereka lebih memilih diam daripada menyampaikan karena dianggap aib. Belum lagi dari tekanan dari keluarga dan lain sebagainya. Dan yang menarik juga, saya pernah bertemu suatu kasus di 2019. Itu waktu itu kita melakukan pendampingan dengan buruh perempuan. Ada satu kasus di situ buruh perempuannya itu dilecehkan oleh atasannya, mandor, ketika bekerja. Dan di perusahaan tersebut tidak ada yang namanya tidak ada perlindungan hukumnya. Jadi tidak ada kemudian SOP atau peraturan perusahaan terkait perlindungan terhadap perempuan. Maka kita juga selain permen tersebut, kita juga mendukung untuk disahkannya rancangan undang-undang kekerasan seksual itu, RUU PKS itu. Iya, betul. Oke. Karena di Permendikbud ini juga sebenarnya mengatur itu ya, bagaimana penanganan korban, pendampingan juga. Iya. Dan itu sebenarnya yang belum ada kan di undang-undang kita terkait bagaimana korban secara psikologisnya, bagaimana dia bisa menghadapi itu kan juga sebenarnya ada harus kita perhatikan juga kan. Betul. Begitu. Oke, saya pengen balik lagi ke Permendikbud. Apa aja sih sebenarnya di Permendikbud menurut teman, di jaminan yang diberikan kepada korban di Permendikbud? Ya, yang pasti di dalam Permendikbud ini mengatur sistem ya, mengatur sistem yang sebelumnya belum genah, belum ada, belum jelas, kemudian dibuatlah sistemnya. Di situ diklasifikasikan, kemudian di dalamnya ada apa saja jenis kekerasannya, kemudian ada sanksi administratifnya bagi pelaku seperti itu. Sebelumnya kan nggak ada. Sebelumnya kan kalau terjadi kekerasan seksual di lingkup kampus seperti itu, pelakunya misalnya dosen, justru ditutup-tutupi nih sama institusi gitu. Iya. Takut mencemarkan nama baik ya. Karena mencemarkan nama baik kampus, kemudian lain sebagainya lah kan. Nah, ketika ada permen ini, ada klasifikasi sanksi dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah upaya yang baik menurut saya, menurut aku gitu ya. Jadi upaya yang baik untuk bagaimana memberikan sebuah warning gitu buat pelaku kekerasan yang ada di kampus gitu kan, untuk berpikir lagi, oh nanti dampak panjangnya apa yang terjadi. Kalau sudah pun terjadi, dia hukumannya jelas seperti itu. Nah, tapi memang namanya permen itu kan tidak memberikan sanksi pidana ya, hanya sanksi administratif. Nah, justru yang harus kita lakukan adalah mendukung permen ini, kemudian juga mendukung RUU PKS, kemudian agar ketika ada sanksi administratif, siapa tahu nanti bisa dinaikkan jadi sanksi pidana. Betul, setuju sekali, karena di RUU PKS itu sebenarnya juga mengatur bagaimana korban itu diberikan jaminan. Jaminan penanganan, jaminan masa depan. Juga sebenarnya di Permendikbud itu ya, kalau nggak salah dia juga memberikan jaminan terhadap si korban tentang kuliahnya, psikologisnya, pendampingan gitu kan. Jadi ya kebayang sih kalau misalkan hal-hal itu ya, kita nggak mengharapkan tapi terjadi kepada kita, gimana kita bisa menghadapi kayak gitu kan. Belum harus bayar psikolog. Psikolog, belum harus menghadapin ya tekanan-tekanan dari orang-orang terdekat, dari keluarga gitu. Karena kan jejak digital ya, kalau kita ngomongin jejak digital itu sangat itu ya, bisa di tracking, yang itu tuh ya nggak kebayang sih kalau aku misalkan sampai anak cucu masih bisa ngeliat kan. Orang berita itu kan akan terus ada, dicari aja itu udah ketemu gitu. Dan itu yang sebenarnya yang harus
kita lakukan pendampingan terhadap si korban bahwa ini bukan akhir. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan kira-kira untuk ajakan teman-teman dalam menambah pesan atau pesan-pesan sebentar. Pesan Ulang-ulang pertanyaannya. Oke. Teman-teman, adakah pesan yang ingin disampaikan dalam 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ini untuk anak generasi muda di Kalimantan Barat ataupun secara di Indonesia secara umum? Kalau aku melihat yang pertama seperti ini, biasanya korban kekerasan seksual itu tidak berani untuk berbicara. Akhirnya dia menganggap bahwa ketika sudah menjadi korban ataupun misalnya dia jadi penyintas, kemudian dia teringat lagi, otomatis dia akan traumanya kembali dan lain sebagainya, dan menganggap bahwa hidup ini sudah berakhir seperti itu. Yang ingin aku ajak adalah kekerasan seksual itu bisa kita minimalisir. Kemudian kalau memang sudah jadi korban atau penyintas, kita punya support system kayak gitu. Kita harus yakin kalau dunia itu belum berakhir dan masih banyak orang yang akan mendukung kita. Karir masih bisa berjalan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi untuk korban dan untuk teman-teman penyintas, yang kedua itu untuk masyarakat semuanya, apapun generasinya lah ya, terutama generasi muda. 16 hari anti kekerasan ini bukan sebatas 16 hari aja. Betul. 16 hari itu mungkin simbolnya aja, tapi terlepas dari itu, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap siapa saja, apapun gendernya, biner ataupun non-biner, semuanya lah ya, itu bisa terjadi kapan saja dan pelakunya siapa saja seperti itu. Jadi lebih aware, lebih peduli, kemudian lebih banyak mengedukasi diri dan lebih banyak terlibat dengan isu-isu serupa gitu, supaya potensi kita sebagai korban atau bahkan sebagai pelaku nggak terjadi. Oke. Kalau dari Justin gimana? Oke, kalau aku sih sedikit nambahin tadi karena lu disampaikan sama Rio, mungkin lebih ke untuk ajakan kepada anak muda di Pontianak, khususnya karena memang rangkaian kegiatan ini di Pontianak. Kita untuk ayo sama-sama gitu, karena memang koalisi anak muda ini juga tidak tertutup. Jadi untuk kedepannya kita berharap bahwa akan lebih banyak lagi anak muda yang terlibat, yang kemudian kita sama-sama siapa tahu saja di antara teman-teman yang mau bergabung punya ide-ide yang lebih baik terkait penanganan kasus kedepannya. Kemudian bisa jadi tadi misalnya sudah disinggung terkait penyintas ataupun korban, mungkin teman-teman yang ingin bersuara, ingin menyampaikan pernah jadi korban ataupun pelaku sekalipun gitu. Jadi ayo kita sama-sama gitu untuk membangun gerakan ini lebih luas lagi, lebih besar lagi, karena memang seperti yang Rio sampaikan bahwa gerakan ini nggak cuma 16 hari, ini cuma simbol gitu, bahkan gerakan ini akan terus ada begitu, karena terkait kasus kan bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi aku lebih kayak menekankan untuk anak muda untuk yuk sama-sama kita tergabung di gerakan ini untuk sama-sama begitu, karena ini kan baru tanggal 3 ya, kita masih ada 7 hari untuk mengkampanyekan gerakan ini begitu. Masih ada pameran juga ya. Pameran itu di tanggal 7, ada seminar nasional besok, kemudian ada diskusi juga sekaligus pameran, kemudian ada mimbar seninya juga nanti di tanggal 10. Gitu sih. Oke, jadi kita dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini sebenarnya juga kita itu ya bukti perlawanan kita terhadap para predator seksual gitu. Setuju. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan atas sharing-sharingnya. Kita tunggu sesi selanjutnya di kegiatan-kegiatan tentang isu kemanusiaan dengan narasumber yang tak kalah kece. Widih. See you. Sampai ketemu lagi.